Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmi Tamaku, NIM 1218012. Baiklah, di sini poin pertama, saya akan menjelaskan tentang evidence based ya. Evidence based adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Dengan demikian, dalam praktek ABM memadukan antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah. Ya, definisi kesehatan reproduksi ialah diatur dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Poin kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi adalah suatu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Fungsi dan prosesnya menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan. Sini saya akan menjelaskan poin ketiga, kontrasepsi dengan metode sederhana. Ya, perlu kita ketahui, senggama terputus atau introitus coitus, ya, senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional di mana mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Ya. Cara kerjanya alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan terjadilah kehamilan. Ya, efektivitas cara ini umumnya dianggap kurang karena bahwa angka kehamilan dengan cara ini hanya sedikit lebih tinggi daripada cara mempergunakan kontrasepsi mekanis dan kimiawi. Terlambatnya pengeluaran penis dari vagina, pengeluaran semen dekat pada vulva dapat menyebabkan kehamilan, misalnya karena adanya hubungan antara vulva dan kanalis cervix, uteri oleh benang lendir cervix, uteri yang ada pada ovulasi mempunyai Spinbergkeit yang tertinggi. Keempat itu konseling KB. Ya. Konseling KB adalah suatu proses di mana seseorang membantu orang lain dalam membuat keputusan atau mencari jalan untuk mengatasi masalah melalui pemahaman tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalamnya. Konseling juga berarti relasi atau hubungan timbal balik antara dua orang, individu konselor dengan klien, di mana konselor berusaha membantu klien untuk mencapai dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini dan yang akan datang. Ya, konseling KB juga merupakan percakapan tatap muka atau wawancara antara klien dengan konselor.
Konseling KB mempunyai manfaat untuk mengetahui kemantapan calon peserta atau peserta KB dalam memilih dan menggunakan alat KB. Ya, dengan proses konseling KB bisa juga diketahui apakah cara yang dipilih dan dipakai oleh peserta KB benar-benar atas kemauan sendiri karena mengikuti kehendak orang lain dalam kurung atau maksudnya atau dibujuk, dipaksalah. Ya. Jika konseling KB dilakukan, maka pilihan dan pemakaian KB, cara KB bisa lebih mantap dan menjamin kesehatan peserta KB. Jenis-jenis konseling KB. Ya, yang pertama itu konseling umum. Konseling umum dapat dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana. Ya. PLKB serta kader yang sudah mendapatkan pelatihan konseling yang standar. Konseling umum dapat dilakukan di lapangan klinik, ya. Yang kedua, konseling spesifik. Ya, konseling spesifik dapat dilakukan oleh dokter, bidan, konselor. Dan yang ketiga, konseling pra dan pasca tindakan. Konseling pra dan pasca tindakan dapat dilakukan oleh operator, konselor, dan dokter atau bidan. Kelima di situ adalah alat kontrasepsi modern. Alat kontrasepsi modern adalah atau macam-macam usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ya, alat kontrasepsi ini banyak sekali jenisnya. Tinggal bagaimana pasien memilihnya sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya. Di sini ada syarat-syarat alat kontrasepsi modern sebagai berikut. Ya, yang pertama itu dapat dipercaya. Yang kedua, mudah pelaksanaannya. Yang ketiga, tidak memerlukan motivasi terus-menerus. Yang keempat, daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan. Yang kelima, tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus. Yang keenam, tidak menimbulkan efek samping yang mengganggu kesehatan. Ketujuh, dapat diterima penggunaannya termasuk oleh pasangan yang bersangkutan. Kedelapan, murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sini poin ke-6, penyuluhan perhitungan masa subur. Ya, pengertian masa subur. Istilah masa subur digunakan untuk masa di mana perempuan mengalami ovulasi atau kematangan sel-sel telur, ya, dan siap untuk dibuahi. Sedangkan laki-laki selalu mengalami masa subur. Jika pada masa subur melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan hamil sangatlah besar. Oleh sebab itu, jika tidak ingin terjadi kehamilan, maka harus menghindari hubungan seksual saat masa subur. Masa subur bisa saja berlangsung 2 minggu usia wanita menstruasi. Ovulasi ditandai pecahnya folikel dan keluarnya telur yang kemudian disimpan di dalam tuba Fallopi. Ya, masa subur terjadi sebuah siklus menstruasi. Ya, hari pertama menstruasi adalah haid pertama siklus menstruasi, maka tanggal 5 itu dihitung sebagai hari pertama siklus menstruasi. Tujuannya adalah dengan mengetahui masa subur
atau tidak subur, maka dapat membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan untuk hamil atau tidak hamil. Poin ke-7, sub kondom. Kondom merupakan selubang atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya latex atau karet, plastik atau bahan alami (produk hewani) yang dipasang pada penis pada saat berhubungan seksual. Ya, di sini juga cara kontrasepsi yang cukup efektif apabila dilakukan dengan benar, yaitu dengan pemakaian kondom. Kondom merupakan cara kontrasepsi, metode tradisional, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan barrier atau pelindung. Cara kerja KB kondom menurut Abdul Bari Saifuddin 2006 terbagi itu atas 2. Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma terbuat tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Yang kedua, mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan ke pasangan yang lain, khusus kondom yang terbuat dari vinil. Efektivitas KB kondom menurut Abdul Bari Saifuddin 2006, kondom cukup efektif bila dipakai secara benar pada saat setiap kali berhubungan seksual. 8. Subkontrasepsi. Ya, pengertian kontrasepsi pil KB. Kontrasepsi pil KB adalah obat yang berbentuk pil tablet atau kapsul berisi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah timbulnya kehamilan dengan cara peroral diminum. Ya. Pil merupakan alat kontrasepsi yang sampai saat ini dianggap paling efektif. Selain mencegah terjadinya ovulasi, pil juga mempunyai efek lain terhadap traktus. Ya, di sini ada macam-macam pil KB. Yang pertama itu tip kombinasi, kedua tip urutan, ketiga tip terangkai. Ya, tip kombinasi itu seperti di sini berisi estrogen dan progesteron dalam dosis tertentu. Biasanya dalam satu rangkaian terdapat 20 sampai 21 atau 22 tablet. Contohnya Prevision 20, Oral Sugnen Eugenion Upulan 20, 21, Leidion 22. Tipe urutan biasanya terdiri dari 21 tablet. Di dalam rangkaian tersebut nomor 1 sampai 15 atau 16 berisi estrogen, tablet nomor 16 atau 17 dan dari berikutnya berisi campuran estrogen dan progesteron, contohnya Opin. Ya. Yang ketiga itu berangkai, hampir sama dengan tip kombinasi atau tip untuk urutan ditambah beberapa tablet, biasanya 7 buah yang berisi vitamin dan mineral, tidak berisi hormon. Ya, contohnya seperti Opulan FE28, Eugenion ED. Dan itu KB, sub KB. Ya. Menurut WHO,
Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, kontrasepsi suntik. Ya, kontrasepsi suntik adalah suatu cara kontrasepsi dengan jalan penyuntikan sebagai usaha mencegah kehamilan berupa hormon progesteron dan estrogen pada wanita usia subur. Jenis kontrasepsi suntikan, jenis-jenis alat KB suntik yang sering digunakan di antara lain adalah: pertama itu suntikan per bulan, contohnya Silofem. Kedua, suntikan 3 bulan, contoh Depo-Prevera, Depogeston. Ya, kekurangan dan kelebihan kontrasepsi suntikan. Kelebihan, suntikan KB tidak mengganggu kelancaran ASI susu ibu kecuali Silofem. Suntikan KB mungkin dapat melindungi ibu dari anemia, kurang darah, memberi perlindungan terhadap radang panggul, dan untuk pengobatan kanker bagian dalam rahim. Sekian dan terima kasih.